Bikin kesel. Jam berapa ini? Ribut-ribut apa? Mau tidur nggak dibiarin? Aduh, kalian lagi syuting film ya? Mayat hidup, hantu. Syuting film horor? Sekarang akting figuran udah bagus banget ya. Ibu, Ibu, aku yang hidup 20-an tahun ini, tangan cowok aja belum pernah pegang. Mana ada anak? Nah, makanan boleh sembarangan, tapi omongan jangan sembarangan, ya. Makam Ayu Lestari. Ini siapa? Kok namanya persis sama kayak aku? ibu ini kan memang kamu. Aku. Tunggu dulu. Sekarang tahun berapa? 1990. Jangan-jangan. Aku. Lintas waktu? Awalnya lintas waktu ke tahun 90-an jadi janda. Bawa 2 anak lagi. Nasib pemilik asli ini terlalu sengsara. Darah anjing hitam juga tidak menunjukkan apa-apa. Kamu ini manusia atau hantu? Nenek. Ibu punya bayangan bukan hantu. Kalau belum mati, ternyata anakku juga tidak suka wanita murahan sepertimu. Memang suamiku berumur pendek. Sudahlah, ibu mertua ini jahat lagi. Pantas saja pemilik asli minum racun bunuh diri. Nenek tua bangka, aku belum masuk rumah ini. Baru keluar dari peti mati. Orang hidup mati masih mau masuk rumah? Cih, sial. Cepat bawa 2 si pendek umur ini pergi dari sini. Nenek, jangan usir kami, jangan usir kami. Tidak mau pergi? Ya, aku bunuh kalian. Aduh. Aduh. Nenek tua bangka. Cucu sendiri juga tega disakiti. Kalau kamu mati, tidak ada yang menguburkanmu. Wanita hina, aku robek mulutmu. Ini mau gaul grotoes? Banyak omong kosong. Kayaknya kamu butuh dipukul. Mau pukul aku? Ayo, pukul. Suka dipukul, ya? Aku penuhi keinginanmu. Kamu berani memukulku? Baiklah. Hari ini, atas nama anakku, aku akan menceraikanmu. Boleh saja, tapi harta keluarga harus dibagi, kan? Kalau tidak, kami yang yatim piatu dan janda ini, kelaparan sampai mati di jalanan? Kupikir kau seperti kodok yang ingin jadi lembu. Ingin menguasai segalanya. Mimpi. Kenapa kau tidak mati terjatuh, wanita sialan? Cepat pergi dari sini. Jangan kotori tanah keluarga Wijaya. Ibu, nenek tidak mau kita lagi. Kita tidak punya rumah lagi. Siapa bilang kita tidak punya rumah? Di mana ada ibu? Di situ ada rumah. Ayu Lestari, aku sudah mengambil alih tubuhmu, maka aku akan hidup dengan baik untukmu. Tenang saja, kedua anak ini akan kujaga untukmu. Tenang. Mulai sekarang, aku adalah ibu kalian. Kita akan punya rumah. Ibu, aku kedinginan. Sangat dingin. Rumah ini sama sekali tidak nyaman. Tidur di kandang sapi masih lebih baik daripada tidur di jalanan, kan? Benar, kan? Tidak apa-apa. Langit tidak pernah menutup semua jalan. Nanti ibu akan punya cara. Cepat tidur. Orang hidup mana mungkin mati karena kebelet pipis. Kandang sapinya memang agak rusak. Tapi kalau diperbaiki, masih bisa dipakai. Kapten Bima ini mukanya bagus banget.
Postur tubuhnya juga. Teksturnya kenyal. Lebih bagus lagi. Ya ampun, aku jomblo sejak lahir. Nggak tahan digoda kayak gini. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Tipe yang langsung eksekusi. Lengan yang sehat ini. Kulit sawo matang. Struktur wajah yang tegas. Tian Xiaoe melihat kulit Tani. Nggak sampai bikin ngiler kayak gini. Ibu kelaparan sampai mimisan. Aku punya telur, cepat makan. Ibu memang lapar banget. Kalian sudah makan? Kami sudah kenyang, bahkan kekenyangan. Ibu, kalau ibu sudah kenyang jangan mati dong. Tenang saja. Ibu mulai sekarang. Nggak akan mati lagi. Sialan, berani-beraninya mencuri telurku. Kubunuh kau. Gue hajar lu. Apa sumur nggak cukup buat lu minum? Atau sayuran liar nggak cukup buat lu gali? Si rakus, gue hajar lu. Kapten Bima, gue kasih muka karena lu jadi kapten di pabrik kayu. Baru gue kasih sedikit muka. Jangan sok-sokan main sama janda ini. Mau ngapain gue? Gak perlu lu yang ngajarin. Ayo semua pada lihat. Wanita jahat yang makan di dalam tapi buang di luar ini. Nyontek telur, nyontek orang juga. Hidup jadi nggak enak. Aduh, gue nggak mau hidup lagi. Kamu wanita jahat, suaminya baru mati. Udah nggak tahan kesepian, berani-beraninya kamu godain Kapten Bima. Iya betul. Cih. Kapten Bima, kamu deket-deket sama orang kayak gini, cuma bakal merusak nama baik kamu sendiri. Diam. Kapten Bima, kamu minggir. Karena mereka semua udah nggak punya malu. Ya jangan salahin gue. Gue juga nggak mau hidup lagi. Gunung miskin, air jahat, lahir warga nakal. Ibu mertua jahat rebut harta keluarga. Tetangga jahat buat rumor cabul buat gue. Mereka semua pengen bunuh gue. Hati nurani lu dimakan anjing ya? Kapan gue rebut harta kamu? Kami semua udah diusir ke gubuk reot. Semua orang udah lihat. Kapan kami buat rumor? Iya betul. Semua orang udah dengar. Karena kalian gak kasih gue satu jalan hidup pun. Ya kita mati bareng aja. Janda Ayu. Jangan gegabah, bicara baik-baik. Kepala desa. Kamu harus beri keadilan buat gue. Tolong bela aku ya. Tenang saja. Ada aku di sini. Para tukang gosip ini nggak bakal berani membicarakanmu. Bukan mau bagi-bagi harta warisan, sekarang juga kita bagi. Aku yang jamin, pembagiannya bakal jelas dan adil. Rumah. 2 unit. Bagus. Kalian berdua kebetulan dapat satu-satu. Janda Ayu ini lebih mudah, dapat yang kecil saja. Di rumah jelas ada 2 halaman. Gubuk itu sudah rusak parah. Mana bisa ditinggali terus? Masa nggak bisa, induk babi tua di rumahku, sepanjang tahun tinggal di gubuk. Nenek Aminah ini sudah sepuh begini, biar dia tinggal enak sedikit. Jangan-jangan kamu nggak punya rasa hormat sedikit pun. Nanti kalau kamu nggak tahan tinggal di sana, percaya deh, kamu pasti mau datang ke rumah Mas. Lagi lihat apa? Ayo sana. Lahan pertanian. Sudah dijual buat bayar utang. Nggak mungkin.
Bayar utang pun nggak mungkin jual tanah. Orang desa jual tanah, mau makan angin aja? Kamu ini janda, sudah dikatakan dijual buat bayar utang. Masih nggak percaya? Masa iya, kami berkomplot menipumu? Iya betul. Lalu, persediaan makanan dan ternak di rumah? Hasil panen gagal total. Babi piaraan mati kena wabah. Kamu ngibul. Aku jelas melihat beberapa hari lalu. Di gentong ada beras, di kandang ada babi. Ngibul apa sih? Tahun lalu, hasil panen memang jelek. Kalian, Sudahlah, lanjutkan pembagiannya. Tabungan. Masih ada utang luar negeri 1 juta rupiah. Berdasarkan kondisi keuangan, Nenek Aminah ini, janda ayu, dapat 1 gubuk reyot, ditambah utang 500.000 rupiah. Wang Cuisen, jangan keterlaluan kalian. Janda ayu, jangan terlalu emosi dong. Ada apa yang gak suka? Bisa bilang sama aku. Kapten Bima, kamu mau apa? Kamu suka mencuri. Apa yang kamu omongin? Janda ayu itu siapa buatmu? Bagi harta aja kamu bantu dia segitunya. Cara kalian bagi harta begini. Kan cuma mau menindasku, karena aku nggak punya sandaran? Kebetulan. Hari ini aku kebetulan mengundang 2 paman dari keluarga ibu saya untuk bantu aku bagi harta. Paman. Paman. Harta keluarga kalian cuma segini. Paman, paman, harta semuanya disembunyikan sama ibu mertuaku. Kamu ngomong sembarangan, masa aku? Paman, paman, jangan banyak omong sama dia. Kita geledah langsung. Geledah. Baik, geledah ya geledah. Lihat saja kalian bisa geledah apa. Barang-barangnya sudah lama kusembunyikan. Percuma kalian cari. Barangnya sudah lama aku sembunyikan. Percaya atau tidak, kalian pasti tidak akan menemukannya. Rizky. Putri. Hebat. Si nenek tua, dari kecil sudah disuruh-suruh. Rizky dan Putri disuruh memberi makan babi dan bebek. Sudah lama jadi kebiasaan. Bahkan binatang piaraan lebih tahu siapa majikannya daripada kamu. Ayo ambil senjata, kita pisah rumah. Pisah. Nek, kamu baik-baik saja. Bibi, sadarlah. Cepat, beri napas buatan. Ada apa? Tidak ada, cuma rasanya. Kamu berbeda dengan dulu. Intinya sudah diganti, tentu saja berbeda. Kalau begitu, mari kita berkenalan lagi. Ayo. Temani aku menyita harta mereka. Ibu, hari ini kita makan daging. Hari ini ada sup ayam untuk diminum. Bagus sekali, kita punya rumah. Hari ini terima kasih ya. Sudah cari Paman Joko dan Paman Udin untuk pura-pura jadi paman dari keluarga ibu. Kamu bilang apa? Aku bilang terima kasih. Dia tersenyum cantik sekali.
Si berhati busuk, rumahku diangkut habis-habisan. Gimana mau hidup nanti? Tunggu. Tadi yang dibagi itu ayam betina. Yang ditinggal buatku ayam jago. Ayam jago nggak bisa bertelur. Aduh, rugi besar. Aku harus tukar balik. Sini, Putri. Makan sayap ayam. Rizky, makan paha ayam. Mas Bima, makan ikan. Baik. Reinkarnasi hantu lapar, ayamku, telurku. Aduh, si berhati busuk. Hari ini kamu bisa bunuh ayam, besok bisa bunuh aku nggak mau hidup lagi. Abaikan dia, kita makan saja. Bete banget. Makan. Putri, besok ibu masak daging merah kecap untukmu. Bagaimana? Asik. Rizky, kamu mau sekolah? Ibu aku nggak mau sekolah. Memang anak orang miskin cepat mandiri. Mau sekolah pun bilang nggak mau. Tenang saja, aku pasti cari uang biar kamu bisa sekolah. Baik, nah, sayur juga perlu banyak makan. Nggak tahu juga ya, tahun 90-an, apa yang dikerjakan paling menghasilkan. Aku juga nggak punya keahlian, pabrik pasti nggak bisa balik lagi. Sudahlah, tanam dulu tanahnya, baru mikir yang lain. Kamu kok di sini? Setelah berpisah rumah, tanah ini sudah jadi milikku. Tanahmu 2 petak di sebelah sana. Tanah ini ada tulis nama kamu, sudah balik nama, atau sudah ke komite desa buat disahkan? Anak kecil, minggir sana. Iya sih, Sawah dan rumahnya memang belum balik nama. Aku masih harus cari si licik. Kepala desa, silakan masuk. Maaf atas kejadian waktu itu. Mohon maafkan saya. Masalah pengalihan hak tanah ini. Bagaimana menurut Bapak? Hah? Soal pengalihan hak itu. Asalkan ada daging yang cukup untuk dimakan. Semuanya bisa dibicarakan. HMPH, janda muda, sudah tahu kamu pasti akan memohon padaku. Tidak tahu bagaimana rasanya, wanita cantik muda ini. Si mesum, mengurus urusan penting saja masih ingin mengambil keuntungan. Nanti pasti dapat balasan. Kepala desa. Asalkan Bapak bersedia memberi kemudahan. Kalau begitu, saya serahkan urusan ini pada Bapak. Terima kasih. Silakan makan banyak-banyak. Makan banyak ya. Silakan makan. Makan. Makan banyak-banyak. dasar kamu. Berani-beraninya selingkuh di rumah. Tunggu saja.
Kamu mau apa? Kamu tanya, apa yang mau kulakukan? Pergi. Pergi. Lari apa? Rumah dan tanahmu, tidak mau dialihkan haknya? Pergi, teriak apa? Suamimu sudah mati, masih berpura-pura jadi wanita suci. Kamu secantik ini, bukannya memang ingin menarik perhatianku? Ikut aku jamin kamu akan hidup enak dan mewah. Pergi. Wanita jahat masih berani melawan. Tolong, Nenek Siti, kamu ngapain sih? Makanan enak di rumah nggak dimakan, malah kesini nyari selingkuhan. Aduh, istriku. Dia yang menggoda aku. Betul. Apa otakmu langsung tersambung ke dubur? Langsung muntah kata-kata. Jelas-jelas kamu yang menyelinap ke rumahku tengah malam. Omong kosong. Dasar anak kecil. Jelas-jelas kamu yang suruh aku datang untuk urusan lain, bukan untuk urusan notaris. Aku heran, kenapa dia suruh aku datang tengah malam? Siapa sangka, baru saja aku masuk, kamu langsung buka baju. Betul. Aku bisa jadi saksi. Kata kepala desa bener kok. Lihat deh penampilannya. Kayak gini, berdandan menor, genit-genit. Aku aja hampir nggak tahan. Kalian bilang dia nggak menggoda. Percaya, apa aku salah? Betul, istriku. Ini bukan salahku. Aku nggak bisa kendalikan nafsuku. Ini semua salah janda muda ini. Siang tadi dia masih kasih kode, mau makan ayam bakar. Siapa yang kasih kode? Ayo, usir dia. Dasar janda busuk, dasar tak tahu malu. Abu anakku, belum dingin. Kamu sudah mau buka usaha di rumah. Berdasarkan apa kamu menuduhku? Cuma modal mulut anjing ini? HMPH, Bibi. Aku lihat anak kecil ini, sudah bau, masih saja nggak mau mengaku salah. Hari ini kita kupas kulitnya. Lihat apa dia benar-benar, jelmaan wanita jahat. Baik. Kalian mau apa? Mau apa? Copot bajunya. Jangan. 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 Kamu menggoda suamiku, aku bunuh kamu. Pura-pura apa? Kamu kan memang mau buka baju buat dilihat laki-laki. Berhenti. Berhenti. Kapten Bima. Gak apa-apa, aku di sini. Kalian berkomplot mengganggu seorang wanita? Itu namanya jagoan? Kapten Bima, maksudmu apa? Janda ayu ini menggoda suamiku. Aku gak boleh mukul atau marahi dia. Betul, wanita macam ini, kalau gak diurus sekarang, nanti bisa berabe. Nanti seluruh desa ikut malu. Iya, Bibi ini lagi mendidiknya. Kapten Bima, lebih baik jangan ikut campur. Mendidik? Menurutku kalian, cuma merasa dia janda dengan anak yatim. Gampang ditindas. Ya, hari ini aku ada di sini. Aku mau lihat, gimana cara kalian mengajar. Kok aneh ya, Kapten Bima? Kamu tengah malam begini, ngapain kesini? Jangan-jangan kamu juga mau nyari kesempatan? Iya, Bibi mungkin benar. Lihat nih Kapten Bima ini, tampan dan rapi. Sangat mungkin, sudah terbuai oleh janda ayu itu. Kapten Bima, jangan-jangan kalian berdua memang serong? Mulutmu gatal. Jilat saja toilet. Jangan asal ngomong di sini. Kamu menggoda suamiku, masih berani melawan? Aku menggoda dia? Aku menggoda dia. Aku mau apa? Apa karena dia tua? Atau karena dia jarang mandi? Atau karena dia
serakah dan mata keranjang. Sama sekali tak berguna. Kamu, Apa-apaan kamu? Minggir sana. kamu ini perempuan. Gila ya, berani kamu menghina suamiku. Nanti Aku bukan cuma menghinanya. aku juga mau pukul kamu. Aduh, Anak kecil, berani sekali kamu. Berani kamu pukul bibimu. Hah, memukulnya kenapa? Kalau aku kesal, kamu juga kena pukul. Kamu, Apa-apaan kamu? ngapain lihat-lihat? Karena kalian semua nggak ngerti omongan manusia. Mau tak mau aku pakai bahasa isyarat. Sama kamu juga. Nyelonong masuk rumahku tengah malam. Jejak kaki di tangga masih ada. Aku sudah siap-siap bawa kalian. Ke tim penegak hukum. Kamu malah maling teriak maling duluan. Tunggu aja ditahan. Apa? Nenek Siti. Dasar sialan, nanti aku gebukin kamu. Aku bakal gebukin kamu. aduh. Aduh. Aduh, Mbak Fatima, berhenti, berhenti, berhenti. Awas, aku bakal gebukin kamu. berhenti. Mbak Fatimah, yang kamu pukul itu aku semua, kamu, jangan pukul lagi, ini nggak sepenuhnya salah kepala desa lo. Masalahnya, janda Ayu itu, cantik banget sampai bikin orang nggak bisa nahan diri. Jangan asal ngomong lagi ya, sekarang kita langsung ke tim penegak hukum. Jangan, jangan. Mending kita pergi aja. Nanti bisa ditangkap. Masalahnya belum jelas. Aku lihat siapa yang berani pergi. Salah paham. Itu semua salah paham. Iya kan, Bu Ayu, salah paham. Masuk rumahku tengah malam. Memecahkan kepalaku. Merobek bajuku. Kamu bilang ini salah paham? Kalau gitu kamu mau gimana? Aku mau gimana? Tentu saja. Bawa kalian ke tim penegak hukum. Hah? Untuk masalah kali ini, karena ini pertama kalinya kalian melakukannya. Hanya dikenakan denda, dan penahanan. Kalau ada lagi lain kali, tidak akan kami maafkan, paham. Ayo pergi. Kapten Agung. Anda datang ke sini? Ini denda yang dibayar, Kepala Desa Harun dan yang lain waktu itu. Bima sebelumnya, pernah cerita tentang kondisi keluargamu, ambil saja uang ini. Anggap saja mereka yang bayar, biaya pengobatan dan kompensasi mental. Kapten Agung, uang ini tidak bisa saya terima. Tidak apa-apa, kamu simpan saja. Kita tidak boleh terima perlakuan buruk ini begitu saja. Tapi, Sudah, simpan saja. ternyata di zaman manapun, orang baik tetap banyak. Ya sudah, sekarang hidup ada jaminannya. Aku tidak akan membiarkanmu menghabiskan uang ini sendirian. Banyak sekali uang. Ibu, apa kita jadi kaya? Uang segini belum bisa bikin kaya. Tapi ibu mau pakai uang ini untuk memulai usaha kecil. Nanti kalau ibu sudah dapat untung, kamu dan Rizky bisa sekolah. Keluar sekarang. Putri, Rizky, ayo, masuk ke kamar dulu. Ibu mau lawan monster. Ayo pergi, dengar kata ibu, ya. Kasih uangnya. Uang apa? Uang ganti rugi itu. Aku sudah lihat semuanya. Aku iri sama kalian, kulit wajahnya tebal banget. Uang ganti rugi dari Kapten Agung, juga kalian incar. Siapa yang mau uang ganti rugimu? Aku ini ibu mertuamu. Masa nggak kasih biaya tunjangan? Betul. Minta biaya tunjangan, minta sama anakmu sendiri. Aku nggak punya kewajiban. Wanita jahat, berani-beraninya mengutuk aku. Wanita jahat, sudah jelek reputasinya. Kalau waktu itu bukan Kapten Bima yang bantu, kamu pikir kami takut sama kamu? Cepat kasih biaya tunjangan ke Nenek Aminah.
Dia kan lansia sebatang kara. Kalau kamu nggak kasih uang, siapa yang mau nafkahin dia? Dia sebatang kara? Aku juga janda. Nggak ada yang kasihan sama aku. Kalau kamu memang baik hati, ya kamu saja yang nafkahin dia. Jangan banyak omong, tangkap dia. Ambil uangnya. Kamu mau apa? Kamu ngapain? Kamu wanita jahat. Tenang saja. Uang ini anggap aja sebagai hadiah buat aku. Kembalikan uangku. Aku hitung sampai 3. 1, 2, 3. Kasih sini, pergi sana. Aduh, pinggangku yang tua ini. Kalau hari ini gak kasih aku uang ganti rugi, aku bakal diam di sini gak pergi. Aduh, ada ular. Ini udah sembuh. Udah dingin, tutup pakai tanah lebih banyak. Gak ada urusan, jangan keluar-keluar. Hati-hati di jalan, gak usah diantar. Cih, kamu apaan sih? Kenapa? Kamu juga mau diobatin sama aku? Mas Bima, Kamu tidak apa-apa? Katanya Nenek Aminah bawa orang mencarimu. baju pun belum sempat diganti. Dia langsung dari lokasi proyek untuk menolongku. Aduh, sakit. Bukan. Di sini yang sakit. Kenapa? Entahlah. Mungkin tadi terbentur. Tolong lihatkan. Aku. Aku ambilkan obat dulu. Mas Bima. Kok telingamu merah sekali? Malu ya? Polos banget. Jangan-jangan belum pernah pacaran? Aku panggil Putri untuk oleskan obat. Putri, Estik. Putri sudah tidur. Kamu saja yang oleskan obatnya, Mas Bima. ini kurang baik. Kenapa? Kamu juga jijik aku ini janda? Bukan. Atau sebenarnya kamu tidak suka aku? Sebenarnya kamu sama sekali tidak suka aku. Ah, ya sudah, kalau tidak suka. Aku bantu oleskan obat dulu ya. Si kaku. Sudah gugup begini, masih pura-pura tenang. Tidak sakit.
Mau apa? Kamu belum menjawab pertanyaanku tadi. Kalau kamu tidak bilang, aku benar-benar pergi. Suka. Kalau begitu, aku tanya lagi. Kamu suka aku yang dulu? Atau aku yang sekarang? Aku tidak kenal kamu yang dulu. Tapi kamu yang sekarang ini. Bagus. Bodoh. Aku bukan bodoh. Aduh, Rumahnya jelek banget. Anak-anak juga masih harus sekolah. Dan gak bisa lintas waktu balik lagi. Harus cari uang cepat-cepat nih. Mas Bima, menurutmu, di zaman sekarang ini, apa yang paling menghasilkan uang? Saya cuma tukang kayu. Soal urusan dagang, saya memang kurang paham. Tapi nenek moyang kita pernah bilang begini. Dalam berdagang, harus mengutamakan prinsip. Kalau orang lain gak punya, kita punya. Kalau orang lain punya, kita lebih bagus. Kalau orang lain, Aku tahu. Ibu, kamu yakin ini bisa? Tenang aja. Pasti nggak ada masalah. gak apa-apa. Mas Bima. Proyek popcorn gagal. Biar saya saja. Oke. Aku yang nyalakan apinya. 3. 2, 1. Berhasil. Popcorn lezat istimewa. Popcorn lezat istimewa yang asli. Banyak varian rasa. Cuma di sini aja. Ayo coba gratis. Popcorn lezat istimewa yang asli. Banyak varian rasa. Janda Ayu ini benar-benar enak dilihat dari segala sisi. Kalau saja bisa merasakan kenikmatannya. Janda Ayu. Berapa harganya? Mau beli ya beli. Nggak ya nggak. Nggak beli jangan ngalangin jalan. Kamu sudah jual, masa aku nggak beli? Janda Ayu. Ini, kamu kasih aja harganya. Apapun yang kamu kasih, aku mau. Rp2.000. Mahal amat. Kenapa? Nggak sanggup beli? Kepala desa. Kantongmu ini lebih bersih dari muka lo. Siapa bilang aku nggak sanggup beli? Cuma 2.000 kan? Aku beli. Aduh, dari mana datangnya lalat ini? Jijik banget.
Janda Ayu. Aku nggak jijik. Aku lebih ganteng dari dia. Gimana kalau kamu jual ke aku? Kamu, udah deh kamu. Masa kamu nggak jijik? Kau nggak sadar diri sih, kamu yang paling jijik. Kamu ini beneran. Lihat aku nggak jijik. Jual ke aku, jual ke aku. Melihat kamu, yang cantik begini. Aku mau nafkahin kamu. Nanti, kamu nggak perlu jual diri lagi. Hari ini lalatnya, kok banyak banget. Mana ada lalat? Aku lihat satu, bunuh satu. Kalau kalian tidak mau beli, jangan menghalangi jalan di sini. Lalat-lalat itu langsung datang mencium baunya. Siapa? Siapa bilang kami tidak beli? Aku beli. Beli. Benar-benar. Berapa harganya? 1.000 rupiah. Kamu ini, aku kasih tahu, agak mahal. Beri sini. Hati-hati di jalan, tidak usah diantar. Ayo pergi, pergi. Semua salahmu. Kalau ketemu lagi, kalian lalat-lalat tua ini. Biar tidak mati pun, kulit kalian akan terkupas. Popcorn lezat istimewa yang asli. Berbagai rasa, hanya di sini. Popcorn lezat istimewa yang asli. Bu Ani, mau coba? Kami ada sampel gratis. Sampel gratis. Bu Ayu, kembalikan uangnya. Barang jelek ini 2.000 rupiah. Kamu menipu suamiku, ya? Betul, kembalikan uangnya. Kalau bukan karena kamu menggoda Pak Rahmat, dia akan beli, betul. Lihat 4 kata ini, tidak dapat dikembalikan atau ditukar. Pergi sana, jangan ganggu usahaku. Kamu jual popcorn, kamu jual barang ini. Kamu kodok buduk ya, mulutnya bau dan besar. Ayu, aku kasih tahu. Kalau hari ini uangku tidak dikembalikan, kiosmu akan kuhancurkan. Hancurkan kios si janda Ayu ini. Bagus. Kalau begitu, terima kasih, sudah mau menjaga bisnisku. Kiosku ini harganya 50.000 rupiah. Silakan hancurkan. Ayu, hari ini juga kuhancurkan kiosmu ini. Lihat saja, apa aku akan ganti rugi? Ayo. Kalian cari mati ya? Hidup terlalu panjang? Hidup cuma buang-buang makanan. Mati buang-buang tanah. Bleh. Waktu monyet berevolusi. Kalian berdua, sembunyi ya. Ayo lihat, semua. Janda Ayu mukul orang. Masih adakah keadilan? Janda Ayu mukul orang. Aku kasih tahu, kalau hari ini biaya pengobatanku tidak diganti, aku tidak akan berhenti. Aduh, kepalaku pusing. Benar. Biasanya menggoda pria saja sudah keterlaluan. Masih berani mukul orang? Iya, terlalu berani. Orang macam apa ini? Aku ini seorang janda. Membawa 2 anak. Tidak mencuri. Tidak merampok. Justru kalian yang menghancurkan kiosku dan merusak namaku. Kenapa? Janda tidak boleh hidup enak? Janda pantas ditindas? Aku hanya kehilangan suami, bukan melakukan kejahatan. Kita wanita sejak lahir sudah susah. Wanita buat apa menyusahkan wanita lain? Kita wanita memang sudah ditakdirkan hidup susah. Wanita ngapain susah-susah menyusahkan wanita lain? Merusak lapak orang masih mau buat onar. Kepala desa nggak bisa ngurus kalian. Masa unit desa juga nggak bisa? Kapten Bima, saya yang salah. Saya nggak akan buat onar lagi. Saya pergi sekarang.
tunggu dulu. Kamu mau apa lagi? Lapak saya dirusak. 50.000 rupiah. Terima kasih. Ganti rugi. Dewa rezeki, hati-hati di jalan. Dah. Wah. Hari ini rezeki bagus nih. Tutup lapak, pulang. Aku antar kamu. Mas Bima, bagaimana kalau kamu turunin aku saja? Kalau kamu anterin aku pulang begini, aku takut orang-orang ngomongin kamu. Gak usah peduliin mereka. Ternyata, Ini, rasanya dilindungi orangnya. Sepertinya, tinggal di sini juga nggak buruk. Popcorn lezat istimewa. Harga asli Rp1. Harga kelompok cuma 8 sen. Stok terbatas. Siapa cepat, dia dapat. Antre yang rapi ya, antre yang rapi. Satu-satu, bergiliran. Aku mau satu, yang rasa lemon madu. Oke. Ini. Aku mau yang itu, yang rasa rebusan Italia. Yang ini, ya, Baik, terima kasih. datang lagi lain kali. Antre yang rapi. Satu-satu, bergiliran. Datang lagi lain kali. Siap. Aku mau. Yang rasa rebusan Italia. Barang jelek begini laris sekali. Iya, betul. Terus, ada berbagai rasa. Orang-orang dari berbagai penjuru pada datang ke sini untuk beli. Aduh, dia pasti untung banyak. Datang lagi lain kali. Makan apa makan? Bisa nggak punya ambisi sedikit? Dia bisa cari uang. Kita juga bisa ikut jualan. Katanya ada resep rahasia eksklusif. Kita nggak bisa bikin. Bodoh. Kita nggak punya resep rahasia eksklusif. Ya, ambil punya dia. Resep rahasia eksklusif itu. Loh, iya ya. Sudah cari di semua ruangan lain, nggak ketemu. Pasti disembunyikan di dapur. Ibu, sudah larut malam begini. Kita mau ngapain sih? Buru tikus. Ada tikus masuk ke rumah. Aduh, tidak baik. Ada orang datang. Rizky. Bukannya ibu sudah bilang padamu, jagung harus dimasukkan ke dalam tong, ditaruh di luar, dimakan tikus. Gimana dong? Kalau gitu ibu kita masukkan sekarang saja. Baik. Tutup pakai tutupnya. Cari batu besar buat menindihnya. Tikus nggak bisa masuk lagi. Barusan ada apa yang lewat ya? Kayaknya ibu mertuamu deh. Mau mencuri resep rahasia. Sudah kugagalkan. Kalau gitu, dia belum berhasil kali ini. Pasti akan datang lagi lain kali.
Santai saja. Aku sudah punya cara untuk menghadapinya. Kapten Bima. Kamu kok datang? Itu, berondomu pasti masih sisa. Banyak, kan? Aku mau beli semuanya. Beberapa rekan kerjaku kan punya anak. Aku mau beli sedikit, buat dicicipi anak-anak. Kamu takut berondongku? Nggak laku, ya? Kapten Bima, kamu telat. Kamu datang pas banget. Nggak ada yang laku sama sekali. Kamu beneran mau beli semuanya? Kalau gitu, harganya nggak murah loh. Kalau ini cukup nggak? Bercanda. Semuanya sudah laku kok. Kalau untuk besok, aku pesan semuanya. Ibu suka sama Kapten Bima ya? Anak kecil, tahu banyak juga kamu. Ayo tidur. Putri, Rizky, 3, 2, 1. Popcorn lezat istimewa. Ayo, popcorn lezat istimewa, Rp50 satu porsi. Ayo, cepat. Rp50 satu porsi. Baiklah. Popcorn lezat istimewa yang asli. Rp50 satu porsi. Yang lewat. Jangan sampai terlewatkan. Coba, ayo coba. Enak, tidak mahal, tidak akan rugi, tidak akan tertipu. Dia yang suka pamer, juga paham berbisnis. Lihatlah, orang-orang pada lari ke tempatku. Mbak Fatimah, kamu keterlaluan. Bagaimana bisa kamu bilang begitu tentangku, calon istriku? Coba sedikit. Meremehkanku. Aku rasa kamu harus ikut aku dari sekarang. Katakanlah, bagaimana jika suatu hari aku tiba-tiba jadi kaya, meskipun kamu cantik lagi, memikat lagi. Kamu ambil nomor antrian pun tidak akan dapat giliran. Bicaranya busuk sekali. Kamu habis bab tidak bersihkan mulut ya? Silakan saja kalian tawar-menawar. Aku tidak akan ikut-ikutan dengan kalian. Aku masih harus meluncurkan produk baru dan mempertahankan pelanggan setia. Beli popcorn lezat istimewa, gratis teh susu. Mendaftar keanggotaan, gratis teh susu. Kuota terbatas. Datang lebih dulu, dapat lebih dulu. 1 paket popcorn dan teh susu. Baiklah, gratis teh susu. Mulai sekarang beli di sini. Sebut nama anggota diskon 50%. Janda Ayu, bagaimana caramu berbisnis? Benar. Kamu ini jelas-jelas sedang mengacaukan harga pasar. Ini namanya cari uang masing-masing dengan kemampuan sendiri. Aku jual barangku, kamu jual barangmu. Urus apa urusanku? Aku urus apa urusanmu? Aku ini bos, aku mau urus siapa ya urus siapa. Hari ini aku urus kamu, memang kenapa? Aku urus kamu. Aku yang akan mengaturimu. Apa maumu sebenarnya? Kamu bilang gimana? Mengganggu rezekiku, kamu nggak akan hidup tenang. Tapi, asalkan kamu panggil aku, sayang, aku nggak akan merusak. Aku nggak memukulmu. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Kamu berani memukulku? Hari ini aku akan mendidikmu, bagaimana menjadi istri yang baik. Aduh, sakit. Jaga mulutmu, jangan asal panggil. Si Bima, kamu, ada urusan apa denganmu? Urusannya adalah urusanku. Lepasin tanganmu. Kalian berdua cepat serang dia. Waduh. Mulai hari ini, siapapun yang berani lagi mengganggu Ayu Lestari, berarti berurusan dengan tinjuku. Bima. Kamu, tunggu dulu.
Mas Bima. Terima kasih. Sama-sama. Pria yang luar biasa begini. Sepertinya aku harus cepat bertindak. Sehari kemudian, Nak, ini gelas terakhir ya. Ambil ya. Terima kasih, Kak. Ayo pergi. Mas Bima. Aku ada hadiah untukmu. Untukku, Waktu itu Pak Jaya datang buat masalah. Berkat bantuanmu. Coba dulu, pas atau tidak ukurannya. baik. Mas Bima, biar aku bantu. Mas Bima, kayaknya agak pendek sedikit. ada yang meninggal. Kenapa, Nak? Ada apa? Kak, perutku sakit. Kelihatannya seperti keracunan makanan. Cepat bawa ke rumah sakit. Ayo, Kamu tidak boleh pergi. Jangan pergi. Kamu mau apa? Teman-teman, jangan biarkan janda Ayu kabur. Pasti teh susunya beracun. Mau kemana lagi? Orangnya sudah begini, mau lari kemana lagi? Ini soal nyawa. Minggir dulu. Kamu tidak boleh pergi. Aku melihatnya. Sebelum dia minum teh susu, dia baik-baik saja. Baru setelah minum teh susumu dia pingsan. Betul, aku juga melihatnya. Kalian lihat tidak? Kami semua melihatnya. Dia pelakunya, dialah orangnya. Kak, perutku sakit. Mas Bima, Bawa dia ke rumah sakit. kalau kamu, Jangan pedulikan aku. Cepat pergi. tunggu aku kembali. baik. Janda Ayu, biasanya kamu menggoda laki-laki sudah biasa, tapi demi uang, anak kecil pun tidak kamu lepaskan. Ini bukan anakmu. Kenapa kamu yang maju? Jangan-jangan maling teriak maling? Kamu masih tidak mau mengaku? Kurasa kamu tidak akan menyerah sebelum melihat peti mati. Mbak Fatimah, Budi kamu juga keracunan. Budi, Hari ini memang aneh ya. Kok bisa banyak sekali anak yang keracunan makanan? Ah, sudahlah. Mending teh susunya dibawa ke tim penegak hukum saja. Ibu, sebentar lagi, apa kita harus pergi ke tim penegak hukum? Iya, Janda Ayu. kalian mau apa? Mau apa? Tentu saja. Ibu, janda Ayu, teh susu yang kamu jual bikin orang sakit. Masih berani tanya? Kami datang hari ini untuk menuntut keadilan buat semua orang. Keadilan? Maksudnya apa? Jangan pura-pura bodoh. Cepat bayar ganti rugi ke warga yang jadi korban. Bayar. Karena kalian semua bilang, teh susu saya bermasalah. Maka sekarang saya akan bawa ke tim penegak hukum, biar mereka yang menyelidiki. Kepala desa. Ini, gimana nih? Gimana kalau nanti ketahuan, kita yang menaruh racun di dalamnya, kita bisa hancur.
Kalau begitu, kita hancurkan saja rumahnya. Dengan begitu, meski tim penegak hukum datang, mereka tidak akan menemukan bukti. Janda Ayu. Anak-anak di desa, keracunan karena kamu. Desa Harmoni tidak bisa menampungmu lagi. Semuanya, serbu, hancurkan. Kalian tidak takut hukum? Kamu saja jual teh susu beracun. Masih bicara soal hukum? Ayo, usir dia keluar, ayo. Ada apa, Rizky? Bukaku terkilir. Ayu Lestari. Kamu meracuni warga. Komite desa sepakat memutuskan untuk mengusirmu dari desa Harmoni. Mulai sekarang, di sini, tidak ada lagi tempat untukmu. Kepala desa, tolong jangan usir kami. Anak nakal, masih belum mau pergi? Masih belum mau pergi? Kalian jangan keterlaluan. Rizky, ayo, naik. Ibu gendong kamu. Bu, apa kita sudah tidak punya rumah lagi? Tidak apa-apa. Selama ibu ada, kita pasti punya rumah. Bu, gelap sekali aku takut. Bu, gelap sekali aku takut. Putri, sayang, jangan nangis lagi, ya. Kita akan segera menemukan tempat untuk berteduh. Bu, Teriak apa? Suamimu sudah mati. Asal kenyang makan ayam. Semua bisa dibicarakan. Ikut aku, pasti kamu hidup enak. Pura-pura apa lagi? Betul, kupas kulitnya lihat. Apa dia jelmaan rubah betina? Kamu pakai baju seksi begitu, pasti mau. Desa Harmoni tidak bisa menampungmu lagi. Mulai sekarang, di sini, tidak ada lagi tempat untukmu. Ayo pergi. Ayo kita pulang. Kapten Bima. Kamu sebaiknya lihat baik-baik. Dia itu seorang janda. Bukan gadis perawan lagi. Benar. Untuk wanita murahan seperti ini, sampai mengorbankan masa depanmu, sangat tidak sepadan. Kapten Bima. Kalau kamu bersikeras menampung janda ini, berarti kamu melawan seluruh warga desa kami. Desa Harmoni kami, tidak akan bisa menerimamu lagi. Dia baik atau tidak, layak atau tidak, bukan kalian yang menentukan. Ini rumahku. Kalian tinggal di sini saja. Terima kasih, Mas Bima. Sama-sama. Kalau ada kebutuhan apapun, bilang saja padaku.
Mulai sekarang, tempat ini adalah rumah kalian. Mas Bima. Itu. Kaki Rizky terluka. Aku akan antar dia ke rumah sakit dulu. Aku belum mengucapkan terima kasih padamu. Putri. Kita sudah punya rumah sekarang. Setengah bulan kemudian. Biar saya saja. Baik. Mas Bima, kamu baik sekali. Cantik sekali. Mas Bima, kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Syukurlah kalau kamu baik-baik saja. Kalau begitu, saya masak dulu. Mas Bima, kamu memelukku agak erat. Iya, oh iya. Soal keracunan itu, aku sudah melaporkannya ke polisi untukmu. Pelakunya adalah Ibu Fatimah dan Pak Jaya. Mereka sudah ditangkap. Kepala Desa Harun yang buat onar juga ditahan. Kamu tidak perlu khawatir lagi, mereka akan datang mengganggumu. Tinggal dengan tenang di sini saja. Terima kasih, Mas Bima. Mas Bima. Mas Bima. Mas Bima, ayahku menyembelih babi hari ini. Aku bawakan daging untukmu. Tidak usah. Hubungan kita kan spesial. Terima saja, jangan sungkan. Mas Bima. Ini siapa? Aku calon istri Mas Bima. Aku calon istri Mas Bima di masa depan. Bukan begitu. Aduh, Mas Bima, malu-malu apa sih? Papaku sudah bilang, tahun ini kita bisa pilih hari untuk nikah. Kamu mau nikah sama dia? Tidak, dengarkan aku. Betul. Kamu kodok buduk masih mau rebut daging dengan angsa, makan daging, kamu nggak timbang-timbang diri sendiri. Beratnya berapa kilo? Rumahmu nggak ada cermin, pasti ada air seni kan? Kalau nggak ada air seni, aku kasih kamu 2 tetes. Orang desa seperti kami suka tipeku. Pantat besar baru bisa melahirkan anak. Payudara besar, anak juga nggak bakal kelaparan. Kurus kering kayak kamu, nggak bakal ada yang mau nikahin. Oh. Kalau gitu kamu pasti seperti babi. Seperti babi? Wanita sialan, kamu menghina aku. Mas Bima, cepat jelaskan ke dia. Jangan biarkan dia ngotot tinggal di rumahmu. Jelaskan apa? Jelaskan kalau kamu suka aku. Jangan malu. Cinta harus diungkapkan. Kamu suka dia? Bukan, aku tidak. Mas Bima, kamu nggak suka aku, masa suka dia? Mas Bima, kamu nggak suka aku, emang mau suka dia? Lihat, kamu bikin Mas Bima juga jadi bingung. Aku tahu. Aku pergi. Biar nggak ganggu kalian. Mas Bima. Hati-hati.
Kamu mau pergi kenapa? Kamu kan gak suka aku. Ya sudah, aku pergi dong. Suka. Suka banget. Mas Bima, kalian nggak boleh pelukan. Rubah betina sialan, pasti kamu yang merayu Mas Bima. Aduh, Mas Bima, kepalaku sakit banget. Kamu. Selama ini, aku nabung sedikit uang. Dulu ibuku, gini juga ngatur bapakku. Nanti uang-uang ini, semuanya kamu yang urus. Mas Bima, ini kamu. Kasih aku mas kawin? Bukan begitu. Kalau ini mas kawin, kamu masih mau? Tentu dong. Siapa yang gak mau? Orang bodoh. Kok cuma segini uangnya? Beberapa waktu lalu teman kerja sakit, jadi aku pinjamkan semua uangnya. Tapi kamu tenang saja, aku pasti akan cari uang dengan giat. Tenang. Menafkahi keluarga, bukan tanggung jawabmu seorang. Kan masih ada aku. Nanti, pakai uang ini untuk memulai usaha kecil. Setelah dapat uang, masukkan Putri dan Rizky ke sekolah. Beli rumah dan mobil. Hidup kita pasti akan jadi enak banget. Kamu yang atur saja. Tenang, aku pasti akan pakai uang ini untuk bawa kita keluar dari kemiskinan, menuju kehidupan sejahtera. Putri, ayo kerja. Ayam bumbu pedas. Ayam bumbu pedas. Sini. Ambilkan aku 10 tusuk ayam bumbu pedas. Antri yang rapi ya. Satu persatu, ambilkan aku 2 tusuk ayam bumbu pedas. Oke, 2 tusuk ya, 2 tusuk. Putri terima uangnya. Ini, ambil. Oke. Ayah gelombang ayam bumbu pedas. Di sini tidak boleh berjualan. Yang tidak mau mati, minggir. Kamu orang luar, mau cari rezeki di desa makmur kami? Sudah tanya izin Rina belum? Aku mau berbuat apa? Harus minta izinmu? Berani sekali kamu. Tanah di depan desa ini sudah disewa ayahku untuk jualan daging babi. Kamu bilang sewa ya sewa? Ada buktinya? Semua orang di desa kami tahu. Cepat minggir. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau kiosmu kuhancurkan. Kurasa kamu datang karena Mas Bima, ya? Hancurkan. Hari ini, di desa makmur kami, akan kuhancurkan mimpi rezeki si rubah betina ini. Berhenti. Atas dasar apa kalian menghancurkan kiosku? Sudah kuhancurkan. Mau apa? Kamu bisa apa? Kamu tidak bisa dapatkan Mas Bima, lalu menggangguku, ya? Go Wazi, tolong aku. Ibu. Kenapa? Kamu juga mau coba rasa kuah merah ini? Putri, jangan nangis, ya. Temani ibu membereskan barang, ya. Ayo. Putri mau makan apa nanti malam? Aku mau makan ayam panggang. Ayam panggang? Kamu mau yang rasa panggang garam, atau yang rasa Orleans? Orleans. Jangan rampas uang kami. Jangan rampas uang kami. Putri.
Putri, jangan rampas uang kami. Tolonglah. Jangan rampas uang kami, Putri. Jangan rampas uang kami, Putri. Jangan rampas uang kami, Putri. Jangan sentuh Putri. Jangan rampas uang kami, pergi. Uang yang dirampok sudah kukembalikan. Ini jelas uang hasil kerja kayu kamu sendiri. Bodoh. Bohong saja tidak bisa. Apa kurang? Kalau kurang, aku masih punya. Apa kamu masih marah sama Rina? Aku, tunggu sebentar. Minta maaf. Aku tidak salah. Aku ulangi, minta maaf. Mas Bima. Kok kamu malah membela orang lain, membantu orang luar ini? Dia bukan orang luar, dia orangku. Dia bukan orang dari desa lain. Dia orangku. Mas Bima, kamu suka dia? Apa bagusnya dia? Dia memang bagus. Dengar enggak? Pacarku, bilang aku bagus. Mulai sekarang jangan ganggu dia lagi. Kalian para pria sialan, benar-benar buta. Tadi kata-kataku itu cuma bohong buat Rina. Kamu nggak perlu merasa terbebani. Aku nggak merasa terbebani. Malah senang. Sudah begini, nggak dicium? Aku mau masak dulu. Oh, babu kecil ini. Akhirnya paham juga. Mas Bima. Bisa bantu aku nggak? Tanganku lagi sakit. Bantu apa? Aku mau mandi. Aku mau mandi. Kita belum menikah. Apa hubungannya dengan pernikahan? Aku mau memberikanmu status yang layak dengan cara yang terhormat. Lalu kita. Apa yang kamu bicarakan? Cepat ke sini. Aku tunggu. Mas Bima, bisa tolong menuangkan air panas untukku? Oh, menuangkan air. Baik. Sudah. Oke, aku ambil handuk. Lama sekali.
Kapten Bima, lihat. Hebat, Putri. Sekarang Rizky juga sudah masuk SD. Besok Putri masuk TK. Aku dan Mas Bima, sebaiknya kita cari hari untuk menikah. Lucunya, sini. Hebat, Putri. Putri, kamu baik-baik saja? Putri, kamu kenapa? Apa kamu tidak enak badan? Ibu, kakiku sakit. Sakit di mana? Jangan-jangan karena jatuh waktu itu? Ayo, ke rumah sakit. Baik. Ibu, aku juga mau ikut. Rizky, anak baik, dengarkan kata ibu. Kerjakan PR di rumah. Ibu akan cepat pulang, ya? Baiklah. Cepat pergi. Cepat. Hasil pemeriksaannya sudah keluar. Kanker tulang. Dokter bilang ini kanker tulang stadium awal. Untungnya ketahuan lebih awal. Kalau dioperasi, bisa sembuh total. Jangan terlalu khawatir. Tapi biaya operasinya 6 juta rupiah. Dari mana kita punya uang sebanyak itu? Ibu, aku punya uang. Dari mana kamu dapat uang? Aku keluar sekolah. Bagaimana bisa kamu keluar sekolah? Aku bisa tidak sekolah, tapi aku tidak bisa kehilangan adik. Rizky. Maaf. Ibu yang salah padamu. Biaya operasinya, biar aku yang cari cara. Kamu kembali sekolah saja. Mencari uang itu urusan orang dewasa. Anak-anak jangan ikut campur. Rizky. Dengar kata Mas Bima ya. Kembali sekolah. Ayo, aku antar kamu ke sekolah. Jangan khawatir. Aku akan dapatkan uangnya. Tunggu aku kembali. Ibu Ani. Jangan cari Paman Joko lagi. Sekarang hidup semua orang serba kekurangan. Mana ada uang untuk dipinjamkan? Tidak ada uang. Ibu Ani, tenang saja. Aku pasti akan segera melunasi utangnya. Lunas. Pakai apa kamu melunasinya? Sehari cuma dapat 10.000. Menurutku, meski kamu tidak makan minum, setahun pun tidak akan bisa melunasinya. Dengarkan nasihatku. Lebih baik lepaskan saja dari sekarang. Kanker itu seperti lubang tanpa dasar. Bahkan kalau bisa sembuh, orangnya sudah tidak berguna. Apalagi, gadis itu tidak ada hubungan darah denganmu. Ngapain kamu membelanya? Dia adalah keluargaku. Kak Zou. Paman Udin, aku. Kak Zou, jangan katakan apa-apa. Aku sudah tahu semuanya. Kak Zou, ini semua uang yang aku punya. Pakai dulu untuk keadaan darurat. Paman Udin, terima kasih. Kak Zou, jangan sungkan sama aku. Tapi, Kak Zou, begini terus pinjam uang bukanlah solusi. Kapan baru bisa mengumpulkan biaya obatnya? Aku juga tidak ada pilihan lain. Sebenarnya, aku dengar ada pekerjaan yang bayarannya tinggi, gajinya 3 kali lipat dari biasanya.
3 kali lipat? Pekerjaan apa? Turun ke tambang. Tapi biasanya kerja di tambang. Kok bisa dapat gaji 3 kali lipat? Jangan-jangan. Tapi biasanya kerja di tambang. Kok bisa dapat gaji 3 kali lipat? Jangan-jangan. Ya, cuma nggak punya izin. Ini jangan disebarin ya. Pokoknya, Mas Bima, kamu pikir-pikir dulu baik-baik. Oke. Nggak punya izin? Kemungkinan besar ada masalah. Tapi gajinya besar. Sekarang lagi butuh uang. Bagus. Tinggal kurang Rp448.000. Biaya pengobatan Putri sudah terkumpul. Kalau Putri bisa sembuh, dia pasti akan tersenyum lebih bahagia dari sekarang. Semua ciptaan spiritual, Semua ciptaan spiritual, semua harta karun jiwa, bertindak berdasarkan akal sehat, punya akal sehat tapi tanpa kebijaksanaan. Itu namanya biasa-biasa saja. Iya kan, Putri? Pada akhirnya, semua hancur karena tak berjiwa. Lumayan bersih. Dia seharusnya nggak tahu. Aku pergi ke tambang. Punya akal sehat tapi tanpa kebijaksanaan. Itu namanya biasa-biasa saja. Pintar sekali. Putri. Kapten Bima. Kamu sudah pulang. Iya, Gaji hari ini, simpan baik-baik. akhir-akhir ini kamu pulang semakin malam. Tapi uangnya malah semakin banyak. Bukannya sudah kubilang, ganti pabrik baru, gajinya lebih besar. Tapi ini terlalu banyak. Banyak kok nggak enak? Putri, ayo kita makan. Oke. Ayo. Mas Bima ini. Noda hitam di baju Mas Bima ini. Kok susah hilangnya ya? Kenapa ada abu arang di pabrik kayu? Ada apa hari ini? Kelopak mata terus berkedut, hati juga berdebar-debar. Tidak bisa, aku harus pergi ke tempat Mas Bima. Paman Udin, kamu tahu Bima kerja di mana? Aku mau antar makanan. Aku benar-benar tidak tahu. Tapi di pabrik itu ada makanan kok. Lihat, cuacanya panas begini. Lebih baik jangan pergi. Paman Udin, jujurlah padaku. Bima sebenarnya kerja di mana? Tambang Barat. Apa? Siapa yang menyuruhnya kerja yang berbahaya begini? Aduh Mbak Fatimah, jangan buru-buru. Lihat, bukannya selama ini baik-baik saja. Tidak ada masalah kan? Hal seperti ini bisa dipertaruhkan. Jaga-jaga? Mbak Fatimah. Hari ini lumayan panas ya? Lumayanlah. Masih harus menyesuaikan diri. Turun ke tambang. Turun ke tambang. Teman-teman. Oke, baik. Mas Bima. 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 Urusannya adalah urusanku. Ayo, kita pulang. Bima. Bima. Kapten Bima masih menungguku di bawah. Aku tidak bisa menyerah. Bima. Bima.
Ada kemungkinan ledakan kedua di terowongan tambang. Tolong segera pergi, ya? Dia ada di bawah sana. Aku tidak pergi. Terlalu berbahaya. Non, tolong pergi, ya? Aku tidak pergi. Dia menungguku di bawah. Aku mohon, tolong bantu aku, ya? Cepat, bantu aku gali. Bima, Aku tidak bisa mempertaruhkan nyawamu. Pergi. dia adalah nyawaku. Pergi. Aku tidak pergi. Pergi. Bima, Bima. Pak Li, kau pergi. Bagaimana aku bisa hidup, anakku? Ya, katanya semuanya mati. Tak ada yang selamat. Ya, benar-benar malapetaka. Tambang ilegal sudah membunuh orang. Mas Bima masih hidup. Bima di mana? Di mana Bima? Dia pasti ada di dalam. Dia masih di dalam. Selamatkan dia. Detektor kehidupan tidak mendeteksi tanda kehidupan apapun. Mohon bersiap secara mental. Tidak mungkin. Dia pasti masih hidup. Aku harus menyelamatkannya. Jangan gegabah, Nona, tak ada yang hidup lagi. Jangan gegabah, ya. Mas Bima, dia ada di dalam sana. Aku akan membawanya pulang. Aku akan membawanya pulang. Ibu, kamu sudah seharian belum makan. Minumlah sedikit bubur. Ibu, kamu makan. Ibu, makan sedikit udung. Sudah kubilang aku tidak lapar. Putri, Rizky. Kamu baik-baik saja? Rizky, kamu terluka di mana? Ibu, aku tidak sakit. Aku akan ambilkan bubur lagi untukmu. Rizky. Ibu yang salah padamu. Ibu yang salah padamu. Ibu, jangan menangis. Putri tidak akan sakit lagi. Kapten Bima bisa pulang. Ibu juga tidak sedih lagi. Mas Bima masih menungguku. Putri masih butuh uang untuk berobat. Sekarang belum waktunya untuk bersedih. Putri, anak baik. Ibu sama sekali tidak sedih. Ibu masih harus cari uang untuk berobatin Putri. Dan juga harus cari Kapten Bima. Benar, kan? Mas Bima, aku pasti akan bawa kamu pulang. Mas Bima, aku pasti akan menyelamatkanmu.
Tidak apa-apa. Aku masih harus membawa Mas Bima keluar. Tidak boleh pingsan. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Terima kasih. Karena kamu begitu bersikeras mencari kekasihmu, meskipun masa penyelamatan sudah lewat. Tapi kami tidak akan tinggal diam. Tenang saja, kita akan berusaha bersama menyelamatkannya. Ketemu, ditemukan. Akhirnya ketemu. Mas Bima. Ayo, kita pulang. Mas Bima. Aku akan membawamu pulang. Kamu sudah bangun. Ini di mana? Syukurlah kamu sudah bangun. Jangan nangis. Aku sudah baik-baik saja. Siapa yang suruh kamu melakukan hal yang berbahaya seperti itu? Kamu tahu tidak? Aku hampir tidak bisa melihatmu lagi. Maaf. Membuatmu khawatir. Kalau ada lain kali, aku pasti tidak akan memaafkanmu. Tidak akan ada lain kali. Jangan takut. Kalau begitu, bagaimana dengan biaya pengobatan putri? Kamu istirahat yang baik. Jangan pusingkan biaya pengobatan. Aku yang akan memikirkannya. Tapi, Tidak ada tapi-tapinya. Meskipun aku seorang wanita, aku juga bisa menopang keluarga ini. Sudah tidur begitu lama, lapar tidak? Mau minum air sedikit? bantu aku bangun. Sudah lama berbaring. Aku ingin turun dari tempat tidur dan berjalan-jalan. Ada apa? Aku. Kakiku kenapa? Kakiku kenapa? Mas Bima, jangan takut. Aku masih ada di sini. Mas Bima. Mas Bima, Kakiku sudah tidak bisa dipakai lagi. aku masih ada di sini. Tidak. Mas Bima, aku masih ada di sini. Aku masih ada di sini. Aku. Aku dalam keadaan begini hanya akan jadi bebanmu. Tidak, aku tidak akan pergi. Di mana ada kamu, disitulah rumahku. Dokter, bisakah beri saya sedikit waktu lagi? Saya pasti bisa mendapatkan uangnya. Sudah telat bayar biaya rawat inap hampir sebulan. Kakinya sudah tidak bisa berdiri lagi. Lepaskan saja, bahkan kalau bisa diobati. Kamu seorang wanita, mana sanggup mengeluarkan uang sebanyak itu? Hari ini juga keluar dari rumah sakit. Jangan memenuhi tempat tidur kami. Dokter. Dokter.
Saya mohon. Beri saya sedikit waktu lagi. Sedikit saja. Kumohon. Beri aku waktu lagi, ya? Sedikit saja. Kamu sudah bangun. Ayo kita makan. Kali ini masakannya juga kesukaanmu. Ayo, cicipi. Cicipi dong. Cicipi. Pergi. Aku sama sekali tidak ingin melihatmu. Mas Bima. Kamu kenapa? Kemarin kamu tidak seperti ini. Setiap kali melihatmu, aku langsung teringat kakiku yang cacat ini. Mas Bima. Pergi. 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 Maaf. Aku dalam keadaan seperti ini. Tidak boleh lagi menyusahkanmu. Mas Bima, aku datang menjengukmu lagi. Bima. Pergi. Jangan sedih lagi. Aku harus cepat-cepat cari uang untuk biaya pengobatan Mas Bima. Tidak punya semangat. Beberapa hari lalu masih mengomel pada Ayu. Sekarang malah setiap hari memberinya uang. Hotpot ini enak banget dan dia tidak hanya jual hotpot, dia juga kasih manikur gratis. Kamu juga datang dengan muka tebal, kan? Iya. Wah, Ayu kita ini memang jago berbisnis. Lihat, kuku aku dibuat bagus banget. Wah, pasti bikin suamiku terpesona. Hotpot ini benar-benar enak. Bisa makan, dapat layanan gratis pula. Sangat hemat. Bu Ayu, buatkan aku kartu bulanan. Baik, terima kasih, Mbak Fatimah. Ternyata, di zaman apapun, uang wanita tetap paling mudah didapat. Aku harus kerja keras. Cepat-cepat kumpulkan uang. Mbak, aku tahu kamu juga berbisnis. Sebenarnya restoran hotpot bahagia kita ini bisa diwaralabakan. Benar bisa diwaralabakan? Iya, kami memang seperti itu. Wah, bagus dong. Kapten Bima sudah berbuat begitu untuk Putri. Dia malah tidak mau menjenguk. Hanya fokus cari uang. Benar-benar tidak punya hati nurani.
Kapten Bima, Ayu Lestari ini benar-benar tidak tahu diri. Dulu dia masih datang merawatmu, sekarang dia bahkan tidak datang sama sekali. Makanya kata orang, sakit lama, anak pun tak peduli. Apalagi dia cuma seorang janda. Diam, jangan kau bicara seperti itu tentangnya. Aku yang tidak mau menjadi beban baginya, makanya aku usir dia pergi. Meskipun nanti aku dan dia tidak ada hubungan lagi, aku tetap tidak ingin mendengar dari mulut orang lain, kata-kata yang menghina dia. Ayo pergi. Mas Bima. Jangan pedulikan dia, kita pergi. Mas Bima, aku sudah dapat uang. Kita pergi ke kota. Untuk mengobati kakimu. Sudah kubilang aku tidak ingin melihatmu. Masih juga kau datang buat apa? Bima, jangan omong kosong. Kamu sengaja menjatuhkan makanan yang kubawakan. Mengabaikanku. Semua itu cuma untuk mengusirku, kan? Dengar ya. Punya uang atau tidak, kamu bukan beban bagiku. Aku sudah jadi orang pincang. Aku tidak peduli kau pincang atau tidak. Kalau ada uang, kita obati. Kalau di kota tidak bisa sembuh, kita coba di provinsi. Kalau di provinsi tidak bisa, kita pergi ke ibu kota. Kalau seumur hidup tidak bisa sembuh, aku akan merawatmu seumur hidup. Kamu sendiri bilang aku ini orang bodoh. Si bodoh cocok dengan si pincang, kan? Ayu Lestari. Kamu benar-benar bodoh. Kakimu ini, memang agak rumit, tapi bukan tidak ada harapan untuk bisa berdiri. Hanya saja perlu beberapa kali operasi. Kami mau diobati. Dokter, seberapapun rumitnya, kami mau diobati. Baik, aku akan segera jadwalkan operasinya. Kamu baru saja selesai operasi, kata dokter. Banyak jalan kaki bisa bantu pemulihan. Baik. Hati-hati. Bagus. Tahan. Mas Bima. Mas Bima, kamu baik-baik saja? Gak apa-apa, mungkin karena pertama kali, agak belum terbiasa. Kita coba lagi beberapa kali pasti akan baik-baik saja. Hari ini aku agak capek. Kita pulang dulu, ya? Oke. Mas Bima, tunggu sebentar. Ayu. Kamu berdiri. Aku bisa berdiri. Ini uang buat sekolah Rizky. Ini uang buat operasi Putri. Ini uang buat beli rumah kita. Kalau yang ini, ini uang buat pernikahan kita. Ayu.
Ayo kita menikah. Baik. Selamat datang. Semoga beruntung. Selamat datang. Semoga beruntung. Ibu-ibu, setelah hari ini selesai, apakah kami harus memanggil Kapten Bima ayah? Bagus sekali, kita punya ayah sekarang. Iya. Mulai sekarang, Putri dan Rizky juga punya ayah dan ibu. Jemput pengantin wanita. Ayah datang, ayah datang. Angpau. Untuk Rizky, untuk Putri. Ayo, pulang bersama. Hei, bangun. Waktunya kerja. Naskah tentang tahun 90-an sudah selesai? Sudah selesai kutulis dalam mimpiku.